Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Catherine, Mario, Fadia, Silvana, dan Michael Tong. Foodborne disease atau penyakit bawaan makanan adalah penyakit yang disebabkan oleh dikonsumsinya makanan yang terkontaminasi. Penyebabnya digolongkan menjadi 3, yaitu agen biologis berupa virus, bakteri, fungi, dan protozoa, lalu agen fisika berupa pecahan kaca dan pecahan tulang, serta agen kimia yang dapat berupa zat aditif, pestisida, serta logam. Di video ini akan dijelaskan tentang agen biologi berupa bakteri, Vibrio, dan Listeria. Selanjutnya, penjelasan mengenai foodborne disease yang disebabkan oleh bakteri Listeria atau Listeria monocytogenesis. Bakteri Listeria monocytogenesis merupakan patogen penyebab foodborne disease, golongan bakteri gram positif, berbentuk batang pendek, dengan diameter sel berukuran 0,4 hingga 0,5 mikrometer dengan panjang 0,5 hingga 2 mikrometer. Bakteri ini dapat tumbuh pada temperatur 1-50 derajat Celcius dan optimal pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. Bersifat intraseluler fakultatif, psikotrofil, dan mampu membentuk biofilm. Serta bakteri ini motil atau bergerak menggunakan flagela. Dilaporkan 98% dari Listeria monocytogenesis dapat menyebabkan kejadian listeriosis pada kelompok individu yang memiliki sistem kekebalan rendah. Listeriosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kontaminasi dari bakteri Listeria monocytogenesis. Infeksi ini rentan terhadap wanita hamil, orang tua, bayi, orang memiliki gangguan imun, serta orang yang memiliki meningitis. Kontaminasi dari bakteri ini bisa ditemukan pada makanan yang kita makan sehari-hari seperti soft cheese, susu, ikan, daging, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh kasus listeriosis di berbagai negara. Salah satu contohnya, pada tahun 1981, di negara Kanada terjadi wabah listeriosis yang menyebabkan kematian beberapa domba akibat memakan kubis yang terkontaminasi. Dan pada tahun 2011 di Amerika Serikat, terdapat 33 kematian dan 1 keguguran di 28 negara bagian akibat konsumsi belewah dari pertanian. Dan kasus lainnya juga dilaporkan di 9 negara lainnya dengan total wabah mencapai 526 kasus. Listeriosis secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah listeriosis non-invasif, yaitu bentuk penyakit yang lebih ringan, menyerang individu yang sehat, serta gejala yang timbulkan adalah diare, demam, sakit kepala, dan myalgia. Serta waktu inkubasinya lebih singkat. Yang kedua adalah listeriosis invasif. Penyakit ini lebih parah dan menyerang kelompok berisiko tinggi seperti orang tua, wanita hamil, dan bayi. Selain itu, gejalanya meliputi demam, myalgia, septisemia, dan meningitis. Dan waktu inkubasi lebih lama. Pada wanita hamil, uniknya gejala listeriosis invasif ini menyerupai flu, antara lain demam, kelelahan, dan sakit otot. Namun dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati, dan kelahiran prematur. Selain itu, transmisi juga dapat terjadi dari ibu ke janin. Selain dari ibu ke janin, listeria juga dapat ditransmisikan melalui produk makanan seperti susu segar, keju lembut, daging mentah, dan salad. Listeria yang ditemukan pada susu dan daging umumnya berasal dari feses hewan ternak. Listeria yang ditemukan pada sayuran umumnya berasal dari tanah, air irigasi, atau kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk. Kontaminasi pada makanan olahan dapat terjadi akibat kontaminasi silang dalam lingkungan pemrosesan makanan. Selanjutnya adalah foodborne disease yang disebabkan oleh bakteri Vibrio yang menyebabkan penyakit kolera dan vibriosis. Vibrio sendiri bukan patogen yang biasanya menyebabkan foodborne atau waterborne disease. Vibrio tergolong dalam gram negatif dan membentuk seperti koma. Jenis Vibrio menyebabkan penyakit pada manusia yaitu Vibrio cholera dan non-cholera Vibrio seperti Vibrio parahemolyticus dan Vibrio pulnificus. Biasanya Vibrio patogen ini hidup di lingkungan perairan terutama di pesisir pantai dan pinggiran sungai. Kolera sendiri terjadi ketika air terkontaminasi, sedangkan vibriosis terjadi dari konsumsi kerang mentah atau kurang matang. Jenis foodborne disease dari Vibrio sendiri tergolong dalam toksikoinfeksi, di mana Vibrio menghasilkan toksin ketika Vibrio masuk ke dalam tubuh atau berkolonisasi dalam tubuh. Berikut contoh kasus dari kolera dan vibriosis dapat dilihat bahwa di setiap tahunnya masih terdapat kasus kolera dan
Vibrio-sis sendiri biasanya disebabkan oleh Vibrio parahemolyticus dan paling parah disebabkan oleh vulnificus di mana dapat menyebabkan kematian. Untuk gejala dari infeksi Vibrio sendiri bisa bedakan menjadi dua dari penyakitnya, yaitu kolera dan fibriosis. Untuk Vibrio kolera, ciri-cirinya seperti diare berair, dehidrasi, kram perut, dan muntah-muntah. Untuk penyakit fibriosis, ciri-cirinya yaitu gastroenteritis yang gejalanya sama, yaitu diare, dehidrasi, kram perut, dan muntah-muntah, demam. Gastroenteritis ini yaitu inflamasi usus ya. Untuk jika Vibrio vulnificus masuk dari open wound, bisa menyebabkan septisemia atau blood poisoning, yang seperti demam juga. Jika makin parah, bisa menyebabkan nekrosis. Untuk transmisi Vibrio sendiri bisa bedakan menjadi dua antara Vibrio kolera dan non-kolera Vibrio. Yang membedakan adalah untuk Vibrio kolera bisa melalui vesel oral, jadi menyebabkan transmisi antara orang ke orang lain. Yang sama dari keduanya adalah melalui environment, jadi kontak langsung dengan bakteri di lingkungan. Medianya antara lain seperti air minum, contaminated seafood, cross-contamination, dan luka terbuka.